Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2025 yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Kota Malang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Sraduhita. Rapat tersebut selain dihadiri oleh para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Malang juga dihadiri oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Sekda Kota Malang serta Kepala UPD dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Sunnah budaya salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Memasuki bulan suci Ramadan, izinkan saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim. Semoga Allah SWT menerima setiap amal ibadah kita, melimpahkan keberkahan kepada keluarga kita, serta menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang mengingatkan bahwa Ramadan bukan sekedar ibadah personal, tetapi juga jalan untuk membentuk ketakwaan yang tercermin dalam sikap jujur, adil, sabar, serta kepedulian terhadap sesama. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia akhir-akhir ini, baik dalam dinamika ekonomi, sosial maupun kehidupan kebangsaan, semoga nilai-nilai Ramadan menjadi energi moral bagi kita semua untuk memperkuat solidaritas, menjaga persatuan dan terus bekerja menghadirkan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat, utamanya untuk Kota Malang. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai rapat paripurna ini, marilah kita sama-sama berdoa juga untuk mendoakan, kebetulan ada saudara kita sesama anggota DPRD yang baru saja kehilangan orang tuanya, untuk Ibu Ika dan Ibu Wiwi kepada Bapak Abdul Rahman almarhum. Kita bisa sama-sama mengirimkan doa pada siang hari ini. Berdoa, saya persilakan. Sudah selesai, terima kasih. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2025 pada hari ini, Senin tanggal 9 Maret tahun 2026 tepat pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan Surat Wali Kota Malang tanggal 5 Maret 2026 nomor 100.1.7/0959.M garing 35.73.111/2026 tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2025 dan sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Malang yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2026 telah ditetapkan jadwal rapat-rapat DPRD Kota Malang guna membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2025. Namun sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, acara pada rapat paripurna hari ini adalah 1. Penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2025. 2. Penandatanganan berita acara rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2025. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun
Pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada Wali Kota untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2025. Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2025, dipaparkan berbagai capaian pembangunan daerah, mulai dari perkembangan ekonomi, peningkatan indeks pembangunan manusia, hingga upaya pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRD. Wali Kota Malang menjelaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dilakukan secara sistematik dan terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam LKPJ tersebut, Wali Kota Malang juga menyampaikan arah pembangunan Kota Malang yang mengacu pada visi pembangunan daerah 2025-2029, yakni menuju Kota Malang bois dan berkelas. Visi tersebut menjadi landasan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Tentang pemerintahan daerah yang diatur pada pasal 69 dan pasal 71. Pasal 69 menjelaskan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawab, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan pasal 71 menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ kepada DPRD dilakukan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyampaian LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2025 ini merupakan kesempatan bagi kami selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang untuk menyampaikan hasil kinerja dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan tahun 2025. Secara substansi, LKPJ tahun anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2025 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, substansi utama LKPJ adalah hasil penyelenggaraan pusat pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu meliputi pelaksanaan program dan kegiatan setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis kepala daerah, dan tidak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. Dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang tahun 2025 sampai dengan 2029. Juga memperhatikan hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2025. Di bidang Dewan Perwakilan Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, sebagai pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2025 ini akan kami sampaikan dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, kondisi makro daerah, yang kedua, ringkasan APBD tahun anggaran 2025, dan ketiga, penyelenggaraan usaha pemerintahan sesuai dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2025. Pada bagian pertama, kami sampaikan kondisi makro daerah tahun 2025 sebagai berikut. 1. Indeks pembangunan manusia. Pada tahun 2025, IPM Kota Malang 85,55 atau meningkat sebesar 0,87 dari tahun 2024 sebesar 84,68. Secara komparatif, angka IPM tahun 2025 tersebut menjadi yang tertinggi kedua di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2024 menjadi 3,85% pada tahun 2025. Secara komparatif berada pada peringkat kedua di antara kabupaten kota lain di Jawa Timur. 3. Angka pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka PPT di Kota Malang berhasil turunkan dari 6,10% pada tahun 2024 menjadi 5,69% pada tahun 2025. Kota Malang menunjukkan percepatan dari 5,41% pada tahun 2024 menjadi 5,92% pada tahun 2025. Secara komparatif, pertumbuhan ekonomi Kota Malang berada pada peringkat kedua tertinggi di antara kabupaten kota lain di Jawa Timur. 5. Pendapatan per kapita. Produk domestik reguler bruto PDRB atas dasar harga bulan PDRB Kota Malang pada tahun 2025 adalah sebesar 108.152,82, lebih tinggi dari tahun 2024 yang sebesar 100.116.087.000
secara komparatif berada pada peringkat 10 tertinggi di antara kabupaten kota lain di Jawa Timur. Peningkatan pendapatan Gini rasio Kota Malang tahun 2004 sebesar 0,42, sedangkan pada tahun 2005 sebesar 0,37. Angka ini menunjukkan tingkat ketimpangan penduduk Kota Malang berada dalam kategori rendah hingga moderat, mencerminkan keberatan ekonomi yang relatif baik. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, selanjutnya bagian kedua kami sampaikan ringkasan realisasi APBD tahun 2025 meliputi pendapatan belanja, dan pembiayaan daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 sebesar 2.942.978.369,3 atau tercapai 101,15%, sebesar 1.139.236.246,83 Dua, pendapatan transfer sebesar 1.438.113.364 rupiah. Dan tiga, kelangkaan pendapatan daerah yang sah sebesar 28.600.000. Berikutnya belanja daerah tahun 2025 realisasi 2.435.575.859,36 rupiah, terdiri dari satu, belanja operasi sebesar 2.333.356.652,8 rupiah. Belanja modal sebesar 208.227.570.101,28 dan belanja tidak terbuka sebesar 1.491.818.106 rupiah. Realisasi pembiayaan daerah mencapai 204.288.179,2 rupiah, terdiri atas satu, penerima pembiayaan sebesar 204.288.179,2 rupiah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, selanjutnya pada bagian ketiga ini kami menyampaikan pelaksanaan pusat pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada tahun anggaran 2025. Pelaksanaan urusan pemerintah tersebut mencakup urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, penduduk penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan akuntabel. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan yang secara langsung berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintahan daerah. Bidang kesehatan, bidang kerjaan umum dan penatabuan, bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta bidang sosial. Pelaksanaan urusan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperluas akses pelayanan dasar, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selanjutnya, pemerintah Kota Malang juga menyelenggarakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan secara langsung dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan ini tetap memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada tahun 2025, pemerintah Kota Malang melaksanakan beberapa urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi bidang tenaga kerja, bidang penanaman modal, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan program bencana, bidang pangan, bidang lingkungan hidup, bidang administrasi pendudukan dan kesehatan sipil, bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik,
bidang persatuan, bidang koperasi usaha kecil dan menengah, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, serta bidang kearsipan. Selain itu, pemerintah Kota Malang juga melaksanakan usaha pemerintahan pilihan yang disesuaikan dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan daerah pada tahun 2025. Usaha pemerintahan pilihan yang diselenggarakan meliputi bidang pertanian, bidang perikanan dan kelautan, bidang pariwisata, bidang perindustrian dan perdagangan. Pelaksanaan usaha ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing serta memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan usaha pemerintah tersebut, pemerintah Kota Malang juga melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan. Unsur penunjang ini memiliki peran penting dalam memastikan perencanaan, pengelolaan sumber daya serta pengembangan kapasitas aparatur dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi. Pada tahun 2005, unsur penunjang yang diselenggarakan meliputi bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, bidang keuangan, bidang pegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, terdapat pula unsur pemerintah lainnya turut mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh. Pada tahun 2005, unsur pemerintah lainnya yang berdasarkan pemerintah Kota Malang meliputi bidang pengawasan, bidang kesatuan bangsa dan politik, bidang fungsi sekretariat DPRD, bidang fungsi kewilayahan, serta bidang fungsi sekretariat daerah. Unsur-unsur tersebut berperan dalam memastikan penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, demikian telah kami sampaikan pelaksanaan beberapa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan dan unsur pemerintahan lainnya. Sebelum kami mengakhiri pengantar LKPJ tahun 2025 ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa penghargaan yang diterima pemerintah Kota Malang selama tahun 2025. Penghargaan memang bukan dari tujuan yang ingin dicapai, tetapi menjadi perkembangan dan motivasi dalam berkarya lebih baik untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Penghargaan tersebut antara lain: A. Penghargaan tingkat internasional. Pada tahun 2025, Kota Malang meraih 3 penghargaan tingkat internasional, yaitu yang pertama, penghargaan Kota Kreatif Dunia UNESCO di bidang media arts. Yang kedua, piagam penghargaan Clean Air for Big City Awards yang diberikan di Malaysia kemarin. Kemudian yang ketiga, piagam penghargaan Clean Tourist City Standard yang diberikan di Filipina kemarin. Penghargaan tingkat nasional. Pada tahun 2005, Kota Malang meraih 28 penghargaan tingkat nasional. Kemudian C, penghargaan tingkat provinsi. Pada tahun 2005, Kota Malang meraih 18 penghargaan tingkat provinsi Jawa Timur. Dan D, penghargaan tingkat nasional Malang Raya. Pada tahun 2005, Kota Malang meraih 2 penghargaan tingkat nasional. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, demikian nota pengantar laporan keterangan dan jawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2025 yang dapat kami sampaikan. Rekomendasi yang konklusif dari segenap anggota DPRD akan dapat kami meningkatkan kinerja pelayanan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Kami jangan macam takut. Jalan-jalan di kayu tangan. Jalanannya semakin luas. LKPJ wujudnya tak pengabdian menuju Kota Malang boys dan bergerak. Juga menyampaikan pengakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santio, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahari. Kota Malang merdeka. Terima kasih. Laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2025. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti penandatanganan berita acara Rapat Paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2025. Kepada Sekretariat DPRD agar mempersiapkan dan kepada hadirin dimohon untuk berdiri, dan setelah selesai acara penandatanganan
Melalui penyampaian LKPJ ini, pemerintah Kota Malang juga membuka ruang evaluasi dan masukan dari DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan agar program pembangunan ke depan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Mohon izin untuk bersiap. Kami pandu dalam hitungan. Sekali lagi dengan tangan mengepal. 1, 2, 3. Untuk ketua fraksi berkenan maju. Mohon izin kami pandu. Kota Malang. Kota Malang. Selesai. Kepada pimpinan. Sementara Ketua DPRD Amitia Ratnangani Siraduhita mengatakan bahwa dirinya akan mempelajari LKPJ dari wali kota tersebut untuk kemudian dilakukan evaluasi. Rangkaian rapat paripurna ini dan rapat paripurna DPRD Kota Malang hari ini dapat segera kita akhiri. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga rapat paripurna ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Akhirnya, dengan mengucap syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda 1. Penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2025. 2. Penandatanganan berita acara penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2025 pada hari ini, Senin, tanggal 9 Maret 2026, tepat pukul 14.32 waktu Indonesia Barat. Secara resmi, saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Merdeka! Kota Malang! Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, ini penyampaian LKPJ tahunan yang 3 bulan di awal tahun itu sudah harus maksimal 3 bulan yang harus disampaikan saya sebagai penanggung jawaban saya melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala daerah. Dan selain nanti keberhasilan kemarin data-data yang sudah disampaikan, termasuk juga penghargaan, termasuk juga dalam LKPJ ini adalah jawaban-jawaban rekomendasi dari DPRD di tahun 2025 kemarin yang untuk ditindaklanjuti 2024 yang ditindaklanjuti 2025. Ini juga nanti akan itu juga sudah kita jawab semua dalam satu laporan LKPJ kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berarti ada langkah-langkah dan skenario yang kita lakukan. Kita punya strategi untuk bisa melanjutkan, kita kan punya target. Target ini berdasarkan perhitungan-perhitungan dan analisa dan kajian, tetapi tentu harus juga ada inovasi dan terobosan agar surplus itu bisa kita lampaui atau target tersebut bisa kita lampaui, akhirnya kita bisa surplus. Banyak yang sudah kita lakukan dan melampaui dari target, dan beberapa hal itu juga dari data-data itulah maka Pemerintah Kota Malang mendapatkan berbagai macam penghargaan tersebut. Nanti sama anggaran silpa bagaimanakan itu Pak? Nanti kalau dengan silpa kan ini pada saat nanti harus ditahan kan nanti kita akan. Ini sementara KPJ yang memang juga akan ada silpa.
Evaluasinya mungkin Pak dari 2025. Evaluasinya alhamdulillah di tahun 2025 kemarin beberapa target dan juga rekomendasi dari DPRD sudah bisa kita lakukan dengan baik dan nanti akan kita pertanggungjawabkan. Nanti secara detail akan dibahas oleh pansus oleh pansus dari DPRD yang untuk membahas secara khusus terkait dengan LKPJ Kamina yang tadi juga kita sampaikan. Yang jelas seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa tahun 2025 itu adalah tahun pertama Pak Wali menjalankan visi misinya. Nanti yang akan kita cek ya kita sesuaikan dengan RKPD tahun itu gitu. Jadi 5 tahun kinerja itu terbreakdown di tahun pertama itu kan SDM investasi. Nanti kita cek gitu seperti apa. Karena di masing-masing RKPD itu kan udah jelas tuh tahun ini anggarannya sekian, tahun ini capaiannya ini, kemudian tercapai enggak gitu. Kenapa berubah kayak gitu kan. Jadi nanti kita akan cek termasuk yang surplus tadi disampaikan apakah itu dari pendapatan ataukah dari memang anggaran yang tidak terserap. Kita cek dulu gitu. Nah, kita cek dulu kenapa nih kalau misalnya itu anggaran yang tidak terserap, kenapa kok nggak terserap? Kalau pendapatan itu nambah, dari mana nambahnya gitu? Terus kenapa bertambah gitu? Ini harus kita lacak juga. Kenapa? Karena kok kemarin bisa nggak terdeteksi nih apa namanya proyeksinya kok nambah apa nih yang terjadi? Memang kita bersyukur ya, tapi kita harus tetap meneliti semuanya, ngecek semuanya supaya nanti ketika kita menetapkan di anggaran berikutnya itu kita udah tahu oh kemarin aja berhasil sekian, berarti tahun ini mestinya sekian dong gitu. Dengan misalnya pertumbuhan ekonomi yang sama, terus kemudian pertumbuhan penduduk yang tidak terlalu besar misalnya, karena kan tahun ini 2025 tuh pertumbuhan penduduknya kalau di rata-rata tuh minus berapa persen ya, saya tadi lupa, 9% kalau nggak salah, atau 19% saya lupa. Artinya kan berarti pertambahan penduduk tuh nggak banyak, malah cenderung berkurang gitu ya. Di beberapa wilayah memang yang paling banyak tuh penduduk di Kedung Ganda. Nah, kita cocokkan dengan komponen-komponen yang ada, pertambahan penduduknya nggak banyak tuh. Kenapa anggarannya butuh banyak misalnya kayak gitu. Jadi nanti akan kita dalami lagi. Tapi untuk sementara tahap ini adalah tahap kinerja. Yang kita cek adalah tahap kinerja. Sehingga kita akan melihat indikator-indikator mana yang sudah tercapai dan bagaimana itu bisa tercapai dan kenapa itu tidak tercapai seperti itu. Simona Alfredo melaporkan.